Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Happy Ramadan, dan bagi kalian yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Walaupun lagi puasa, kita harus tetap semangat ya teman-teman, karena kali ini saya akan membagikan informasi mengenai update Agriculture Visa bulan April 2022. Seperti apa selengkapnya? Subscribe dulu dan simak videonya sampai selesai ya. Oke, Vietnam, salah satu negara tetangga kita sudah sign up Agriculture Visa. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, di sini saya tahu bahwa banyak dari kalian yang khawatir atau harap-harap cemas gimana dengan Indonesia, dan banyak sekali yang DM ke saya, Kak, bagaimana update Agriculture Visa. Di sini saya perlu sampaikan bahwa saya di sini akan membantu teman-teman, mengkawal teman-teman sampai Agriculture Visa ini sudah deal ya antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Nah, di sini saya akan cek setiap hari teman-teman. Saya akan pantau website imigrasi Australia dan juga Departemen Luar Negeri serta Perdagangan Australia. Jadi ketika ada update terbaru tentang Agriculture Visa Indonesia, saya pasti akan langsung post dan saya akan langsung menginformasikan ke teman-teman semua. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang joinnya Vietnam under Agriculture Visa Australia 2022. Ini ada sedikit kabar sedih. Sedihnya karena ini bukan untuk negara kita, melainkan untuk negara Vietnam. Tetapi juga ada kabar gembira teman-teman di dalam isi berita yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Oke. Di sini saya akan memberikan cuplikan dari skynews.com.au, yaitu salah satu sumber berita terpercaya di Australia. Tetapi saya di sini tidak akan menyampaikan secara langsung, karena saya ingin mengajak sahabat rantau semua untuk latihan mendengarkan atau listening. Karena kita tahu ya bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan visa ini yaitu teman-teman harus mendapatkan IELTS dengan minimal skor 4. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan langsung seperti apa berita ini. Kalau teman-teman nanti mengerti sekitar 30% atau 40% mengerti dengan isi berita ini, berarti nanti kemampuan mendengarkan teman-teman pasti akan lolos dalam ujian IELTS ya. Sedikit informasi bahwa dalam ujian IELTS itu dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu listening atau mendengarkan, kemudian reading atau membaca, writing atau menulis, dan speaking atau berbicara. Nah, berita ini dari skynews.com.au merupakan reporter dan juga narasumber Menteri Pertanian Australia, Mr. David Littleproud. Seperti apa beritanya? Ayo teman-teman simak, dengarkan, dan resapi. Apakah teman-teman nantinya mengerti dengan isi berita ini atau enggak? Tetapi jangan khawatir, nanti setelah isi berita ini akan saya jelaskan secara detail apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Australia, Mr. David Littleproud. Oke. Are you ready? Sudah siap? Ini dia, kita simak bersama-sama ya. Minister, the first bilateral memorandum of understanding of the agriculture visa program with Australia and Vietnam was signed this week. Tell us about the program. Yeah, so this is basically now means that we move to implementation stage. Vietnam has signed up to the Ag Visa, 4-year visa. Then there'll be a pathway to permanent residency that we'll work through. That'll most likely mean that they'll have to do a further 2 to 3 years in regional rural Australia and in agriculture, because we believe that they'll put their roots down and they won't want to move off to a capital city, and that's what we're trying to do, is to bring in the next generation of migrants to build regional Australia and grow regional Australia. So we're now working through with those approved employees. We've already started the process. We started this in anticipation
participation. And so now we're working through this process to sign contracts, Department of Foreign Affairs and Trade, with these approved employers and labour hire companies, and also with the Vietnamese government to identify these workers. So this will be an uncapped program. There's been a lot of talk, but what we'll probably see is that we'll see a first trial of 1,000 to 2,000 come in as quickly as we possibly can, bed it down, and then continue to grow. But effectively, it's an uncapped program. It's demand driven, and therefore farmers will have the opportunity. We're hoping that other countries, now that Vietnam signed, will also sign up as well. Minister, you say around 1,000 to 2,000 soon. Can you give us an indication of exactly when? And will they be skilled, unskilled, or both? Probably unskilled in the short term. They're easier to obviously identify at the moment in terms of trying to bring people in. But obviously we would like to bring in as many as we possibly can. The Vietnamese government, we're working through with those, and DFAT continue to hold this, and it'll depend how quickly DFAT can get those deeds signed between themselves and the approved employers that they've already identified. So it shouldn't be a big job for DFAT to be able to do that. Once they've got that, then effectively it's working in country, in Vietnam, identifying those workers, making sure they understand also. We'll start rolling out new programs to make sure they understand the protections that they are afforded here in Australia, that they do have rights, and that if they feel as though they're being exploited, that the mechanisms there to protect them. So that's happening quickly, and it'll depend now how quickly DFAT can sign those deeds, and then it's in essence bringing them in as quickly as we possibly can. Some big announcements, and we look forward to hearing more. Always great to see you. Thank you very much for your time, Minister for Agriculture, David Littleproud. Thanks for having me. Oke, seperti itu beritanya. Apakah teman-teman mengerti isi beritanya? Bagus. Berarti kalau teman-teman mengerti sekitar 30 atau 40% dari isi berita ini, insya Allah nanti teman-teman akan lolos dalam sesi listening atau mendengarkan ketika ujian IELTS nanti ya. Oke, langsung saja saya jelaskan isi atau inti dari berita tersebut ya. Oke, jadi inti beritanya seperti ini teman-teman. Jadi reporter bertanya kepada Menteri Pertanian Australia, Mr. David Littleproud. Reporter bertanya, Vietnam sudah menandatangani atau sign up agriculture visa ini. Tell us about the program. Jadi ceritakan dong Pak, programnya nantinya akan seperti apa. Kemudian Bapak Menteri Pertanian Australia, Mr. David Littleproud, mengatakan bahwa ini sudah masuk tahap awal, di mana program ini nantinya merupakan program 4 tahun, teman-teman. Dan ini merupakan uncapped program atau program tanpa kuota. Jadi, di sini nanti tidak ada kuota, teman-teman, bagi Vietnam. Kemudian, Bapak Menteri Pertanian Australia juga mengatakan bahwa there is a pathway for permanent residency. Jadi di sini nantinya ada peluang untuk mendapatkan permanent resident dengan syarat mereka harus tinggal di regional Australia selama 2 sampai 3 tahun. Dan di sini Menteri Pertanian Australia ingin membuat kalian nyaman untuk tinggal di wilayah regional Australia atau pelosok Australia, dan nantinya pemerintah Australia akan berencana untuk membuat suatu generasi migrasi baru untuk para petani agar tinggal di regional atau pelosok Australia. Ini sangat menarik ya teman-teman. Kemudian Menteri Pertanian Australia juga mengatakan bahwa ini nantinya akan ada mekanisme agar membuat kalian untuk tidak pindah ke capital city. Kemudian beliau juga menjelaskan teman-teman bahwa di sini Australia sudah memulai proses dengan Departemen Luar Negeri serta Perdagangan dan juga bekerja sama dengan pemerintah Vietnam serta approved employer, yaitu perusahaan yang sudah terpilih teman-teman. Dan nantinya ini semua akan bergantung pada Departemen Luar Negeri serta Perdagangan Australia. Nantinya ini akan menjadi keputusan Departemen Luar Negeri Australia dan juga pemerintah Vietnam untuk dapat mengidentifikasi calon pekerja yang akan direkrut untuk bekerja di industri pertanian di Australia. Jadi nantinya ini tergantung dari seberapa cepat Departemen Luar Negeri Australia serta pemerintah Vietnam untuk memutuskan syarat-syarat khusus apa yang nantinya akan direkrut oleh perusahaan yang sudah terpilih nanti.
Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa it's gonna be a non-cap program, atau ini merupakan program yang tidak ada kuotanya, teman-teman. Dan Bapak Menteri juga menjelaskan bahwa untuk tahap awal, pemerintah Australia menginginkan sekitar 1.000 sampai 2.000 pekerja dari Vietnam untuk datang ke Australia. Dan ini nantinya akan berkembang lebih banyak lagi. Dan Bapak Menteri juga sampai berkata 2 kali di kalimat terakhir bahwa ini adalah uncapped program atau program tanpa kuota bagi Vietnam. Oke, setelah itu reporter kembali bertanya lagi kepada Menteri Pertanian Australia. Bapak Menteri, tadi Anda mengatakan bahwa akan merekrut sekitar 1.000 atau 2.000 orang untuk tahap awal ini. Bisa Anda jelaskan kapan pastinya ini akan terjadi dan nantinya apakah ini akan merekrut pekerja skill atau unskill? Gitu ya teman-teman. Jadi intinya reporter bertanya nantinya ini kapan pastinya program ini akan dimulai dan apakah nanti pemerintah Australia akan memilih tenaga kerja terampil atau non-terampil. Oke. Nah, kemudian Mr. Litterproud, Menteri Pertanian Australia menjawab lagi. In the short term is gonna be unskilled, atau dalam jangka pendek ini akan merekrut tenaga kerja tanpa keterampilan. Dan di sini nantinya akan terus berkembang seiring dengan permintaan pasar terutama dalam industri pertanian di Australia ya teman-teman. Jadi ini nantinya tidak perlu kualifikasi khusus dan nantinya teman-teman akan bekerja di bagian labor dulu, yaitu entah itu picking atau memetik, kemudian packing, pokoknya yang bagian pekerja yang keras dulu gitu loh, bukan yang bagian peneliti atau scientist-nya ya. Oke, kemudian beliau juga menambahkan teman-teman bahwa nantinya pemerintah Vietnam akan terus bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri serta Perdagangan Australia dalam hal identifikasi calon pekerja yang nantinya akan diberangkatkan ke Australia, serta akan terus memberikan pemahaman mengenai protection, yaitu perlindungan bagi pekerja, kemudian hak-hak pekerja, serta mereka akan membuat mekanisme pelaporan apabila terjadi eksploitasi. Nah, dan pada akhirnya setelah semuanya selesai, pemerintah Australia menginginkan sebanyak mungkin pekerja dalam industri pertanian untuk datang ke Australia dan bekerja di Australia. Dan dengan Vietnam menandatangani atau sign up dengan program ini diharapkan akan diikuti oleh negara-negara ASEAN lainnya. Jadi inti dari berita ini sebenarnya bagus sekali ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang tanya, Kak ini nantinya ada kuota atau enggak? Ini mungkin akan sedikit menjawab ya. Ini pernyataan langsung dari Menteri David Litterproud, yaitu Menteri Pertanian Australia. Dan nantinya ini akan bergantung pada supply and demand. Maksudnya ketika industri pertanian Australia benar-benar produksi banyak, nanti akan ada kebutuhan pekerja. Dan di situ perusahaan akan siap untuk mendeploy teman-teman atau datang ke Australia untuk dipekerjakan di industri pertanian. Seperti itu berita mengenai update Agriculture Visa bulan April tahun 2022. Kalau nanti ada berita terbaru, pasti akan saya post di sini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti perkembangan Agriculture Visa, kalian bisa subscribe dan jangan lupa like. Dan juga jika kalian ada pertanyaan, silakan langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Jadi saya bisa balas secara langsung. Oke? Oh iya. Sebentar lagi saya juga akan upload mengenai Working Holiday Visa, yaitu salah satu visa agar kalian bisa bekerja di Australia secara legal. Ini durasinya juga 3 tahun loh teman-teman. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang apa itu Working Holiday Visa, simak terus channel saya, Apa Kabar Australia, dan klik Working Holiday Visa Program 2022. Oke? Sekian informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Australia. Terima kasih.